Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami dari kelompok 8A akan mempresentasikan terkait progres mata kuliah Internet of Things kami, yang mana kami membawa judul AgriDry Smart System, Sistem Otomatisasi Pengeringan Hasil Panen Terintegrasi IoT. Oke, langsung saja. Jadi, kami akan memaparkan terkait progres kami selama 3 minggu, yang mana pada minggu pertama itu kami menggagaskan ide, merumuskan latar belakang dan tujuan, serta menganalisis alat-alat apa saja yang kami butuhkan. Kemudian pada minggu kedua, kami fokus ke flowchart, kemudian pada alur sistem, kemudian simulasi dengan Walkly. Dan pada minggu ketiga, kami fokus pada pengembangan website dashboard serta perangkaian alat serta dan logikanya. Oke, mungkin langsung saja. Oke, untuk anggota kelompok itu ada saya sendiri Muhammad Abil yang pertama, kemudian ada Muhammad Taufik Saputra dan Najla Nafis Aulia. Sedikit latar belakang, jadi masalah utama yang sering dihadapi oleh para petani yakni perubahan cuaca yang mendadak, seperti tiba-tiba hujan atau tiba-tiba penuh, yang mana dapat menyebabkan hasil panen basah kembali, berjamur atau bahkan rusak. Yang mana petani juga harus selalu berada di lokasi untuk memantau proses pengeringan, yang mana hal tersebut dapat menyita waktu dan tenaga. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi yakni Agriday, di mana Agriday adalah sistem otomatisasi yang membantu petani mengeringkan hasil panen secara otomatis. Jadi sistem ini membentuk kondisi lingkungan secara real time, serta dari petani tersebut dapat mendapat notifikasi terkait kondisi terkini, serta memantau dan memerintahkan lewat eh, Telegram ataupun smartphone. Oke, untuk tujuan manfaatnya itu membangun sistem otomatis, mengintegrasikan sistem dengan Telegram, menyediakan data real time, kemudian mengoptimalkan efisiensi waktu. Kemudian petani juga dapat memantau kondisi secara pengeringan real time, terus proses pengeringan lebih cepat, mengurangi resiko kerusakan, serta mendorong penerapan teknologi digital. Untuk alat dan bahan, saya serahkan kepada Najla. Oke, jadi hardware yang kami gunakan itu yang pertama ada ESP8266 itu sebagai pengendali utama dan penghubung ke internet. Lalu ada DHT22 itu sebagai sensor suhu dan kelembapan. Lalu ada sensor hujan YL83 atau FC37 itu sebagai sensor deteksi hujan. Lalu ada stepper motor DC itu untuk digunakan buka tutup terpal otomatis. Lalu ada sensor LDR itu untuk mendeteksi intensitas cahaya. Next. Lalu tuh ada relay modul itu sebagai saklar otomatis, lalu ada lampu bohlam itu sebagai pemanas atau indikator, lalu ada kabel jumper, breadboard, sama baterai 12 volt. Lalu software yang kami gunakan itu ada Arduino IDE itu sebagai untuk mengupload program ke ESP8266, lalu ada PHP sebagai web dashboard untuk monitoring dan kontrol sistem, lalu ada Twilio, API atau Telegram itu untuk notifikasi otomatis, dan yang terakhir itu ada MySQL untuk menyimpan data sensor. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk cara kerjanya itu pertama sensor mengirimkan data suhu, kelembapan, dan juga kondisi cuaca ke microcontrol SP8266. Lalu SP8266 mengelola data dan menentukan apakah terpal yang digerakkan oleh stepper perlu dibuka atau ditutup. Lalu bila hujan, suhu terlalu rendah atau kelembapan tinggi atau intensitas cahaya gelap, maka bolam kuning menyala untuk membantu proses pengeringan. Lanjut, data sensor akan mengirimkan ke dashboard IoT untuk ditampilkan secara real time. Lalu sistem server mendeteksi perubahan kondisi penting, misalnya hujan, suhu ekstrim, dan mengirimkan pesan otomatis ke pengguna melalui bot Telegram. Dan juga petani bisa mengirim perintah buka terpal, tutup terpal secara manual lewat Telegram. Status dan sistem akan merespon mengirim status terbaru sensor dan kondisi sistem. Selanjutnya, Oke, selanjutnya itu ada flowchart. Yang pertama itu ada start, lalu ada inisialisasi sensor dan ESP8266. Lalu sensor itu bakal ngebaca data suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca. Lalu
terdapat decision apakah hujan terdeteksi. Jika iya, maka tutup terpal dan kirim notifikasi hujan terdeteksi. Lalu jika tidak, itu bakal lanjut lagi ke decision yang kedua untuk ngecek apakah cuaca cerah dan kelembapan itu rendah. Jika iya, servo bakal membuka terpal secara otomatis dan proses pengeringan itu dilakukan. Selanjutnya, jika tidak itu maka terjadi decision yang ketiga untuk mengecek apakah suhu terlalu rendah atau kelembapan tinggi. Jika tidak, itu maka bakal mematikan penghangat dan kalau iya bakal menyalakan bohlam. Lalu semua data sensor itu bakal dikirim ke dashboard IoT, lalu bakal mengecek apakah ada perintah di Telegram. Lalu jika ya, maka bakal membuka terpal, tutup terpal, sama menampilkan statusnya. Jika tidak, itu maka bakal lanjut untuk monitoring sensornya. Selanjutnya itu bakal nampilin output servo membuka atau menutup terpal dan bakal ngirimin status dari sensor itu. Selanjutnya selesai. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi rangkaian. Di sini kita menggunakan SP32 karena SP826 tidak tersedia di dalam Walkmi. Lalu untuk sensor dan suhu kelembapan kita menggunakan DHT22. Sensor saya kita menggunakan sensor LDR. Sensor hujan di sini kita ganti sebagai potentiometer dan terhubung ke pin analog 35 untuk untuk mensimulasikan atau mendeteksi kondisi kondisi hujan seperti itu. Lalu untuk aktuator sendiri kita menggunakan motor stepper. Motor stepper ini berfungsi untuk menggerakkan mekanisme penutupan atau pembuka seperti tutup terpal atau buka terpal pada tempat pengeringan. Jadi motor ini memberikan gerakan presisi seperti motor dikendalikan oleh driver ini A4988 dan driver A4988 ini terhubung ke pin digital 18 untuk pin stepnya dan pin digital 18 untuk pin dirnya pada SP32. Lalu terdapat indikator LED di mana indikator LED ini berfungsi sebagai indikator visual bahwa sistem sedang mengaktifkan pemanasan. Misalkan lampu pemanas karena suhu rendah atau kelembapan tinggi. LED ini terhubung ke pin 2 SP32. Lalu breadboard ini digunakan sebagai papan sambungan sementara untuk merapikan koneksi daya seperti itu. Next. Oke, Oke, selanjutnya source code pada rangkaian Arduino IDE di mana kita menggunakan SP8266 untuk pustaka koneksi WiFi, WiFi client source untuk client amanan komunikasi HTTPS, pustaka IP Telegram kita menggunakan Universal Telegram bot dan juga pustaka sensor suhu kelembapan untuk DHT. Lalu terdapat pin dan konfigurasi sensor. DHT dihubungkan ke pin D5, DHT type-nya itu D2, DHT22, LDR pin itu A0, raindrop kita pin D3, untuk stepper driver itu kita menggunakan D1, LED bohlam kita menggunakan D2. Lalu mungkin langsung saja saya skip ke em, bagian kondisi void apa ini? Void handle new message, di mana eh, terdapat sebuah kondisi di mana jika mode manual tutup ini kita ganti ke mode manual di mana eh, kita memberikan perintah tutup permanen seperti itu. Lalu jika selanjutnya kita ganti ke manual buka, kita bisa membuka secara manual. Lalu ke mode otomatis itu bisa membuka atau menutup sesuai dengan kondisi yang ada. Mungkin itu saja secara singkat terkait dengan source code rangkaian. Next. Oke, jadi ini merupakan tampilan dashboard dari Agriday Smart System. Ini tuh berfungsi sebagai pusat pemantauan dan pengendalian sistem pengering hasil pertanian. Jadi di sini tuh ada
empat bagian yang atas ini. Yang pertama itu buat suhu. Suhu itu untuk menunjukkan suhu di ruang pengering. Lalu ada kedua itu ada kelembapan udara. Kita tuh bakal tahu berapa tingkat kelembapan di sekitar bahan yang kita keringkan. Lalu itu ada LDR ini untuk mendeteksi intensitas sinar matahari. Lalu ada aksi sistem ini menunjukkan kondisi sistem saat ini. Misalnya itu apakah terpal ini sedang dibuka atau ditutup. Selanjutnya di sini ada perintah terakhir ini buka. Ini tuh menunjukkan bahwa berarti terpal yang terakhir itu kebuka. Kalau misalnya nanti kita tutup lagi terpalnya, nanti itu bakal ininya diganti jadi terpal tertutup. Selanjutnya di sini tuh ada riwayat sensor terbaru. Nanti si sensor ini yang telah kita masukkan itu bakal nampilin hasil yang di sini. Seperti waktu, suhu, kelembapan, LDR, hujan, dan aksi sistem. Secara keseluruhan, dashboard ini tuh memudahkan pengguna untuk memantau kondisi pengering dan mengontrol sistem secara otomatis dari dashboard ini aja. Next, selanjutnya di sini ada database-nya. Yang pertama itu ada table reading. Sini itu untuk menyimpan data dari sensor itu. Di sini tuh ada ID dengan tipe data integer, lalu ada temperatur dengan tipe data float ini sebagai hasil pembacaan suhu dari ruangan pengering. Lalu ada humidity itu tipe data float untuk ngecek kelembapan udara. Lalu ada LDR value dengan tipe data integer itu untuk sebagai hasil sensor cahaya seberapa terang sinar matahari. Lalu ada rain value itu dengan tipe data integer. Ini merupakan hasil dari sensor hujan. Lalu ada action. Action ini tuh tindakan saat data yang dikirim itu misalnya buka terpal atau tutup terpal. Lalu ada create add itu waktu di mana data itu dimasukkan. Selanjutnya ada table comment. Ini untuk menyimpan perintah terakhir yang diberikan pengguna di dashboard itu. Yang pertama itu ada ID, lalu ada dengan tipe data integer, lalu ada comment dengan tipe data varchar. Ini untuk menyimpan isi dari perintah di dashboard itu. Lalu ada update add ini untuk mencatat waktu terakhir perintah dikirim. Next. Oke, jadi selain ada web dashboard untuk pemantauan sekaligus melakukan komen terhadap terpal, jadi kami juga menggunakan Telegram, lebih tepatnya bot Telegram untuk memudahkan sekaligus membuat alat ini lebih fleksibel untuk digunakan. Nah, jadi untuk bot Telegram ini kami beri nama Drybot. Jadi Drybot ini kami buat dari namanya itu server bot fodder. Jadi dari bot fodder ini dia bakal ngebuat semacam chatbot yang kami bernama tadi Drybot serta username itu yakni Agri Drybot. Nah, jadi dengan bot ini Drybot ini user tuh bisa memantau terkait kondisi terkini seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya masuk, kemudian juga status terpal. Selain itu juga dari bot Telegram ini kita juga bisa melihat, maksudnya memerintah atau melakukan komen seperti tutup terpal secara manual. Jadi ketika kita melakukan komen tutup terpal, eh, terpal tuh bakal tertutup terus sampai kita menggunakan komen buka terpal ataupun mode otomatis. Nah, selama kita menggunakan tutup terpal ataupun buka terpal yang sifatnya itu permanen, sistem tuh bakal terus mengupdate kondisi terkini. Jadi, tidak hanya melakukan komen tutup ataupun buka, tetapi kita juga masih tetap bisa melihat kondisi terkini dari alatnya. Nah, kemudian sih terdapat komen juga mode otomatis. Jadi kalau tadi itu untuk tutup atau buka itu manual. Nah, kalau mode otomatis ini dia bakal melakukan buka tutup secara otomatis yang akan dilakukan oleh sensor. Jadi misal sensor tuh ngebaca kalau hujan tuh sedang terjadi, maka terpal tuh otomatis menutup dan
buah lam tuh akan otomatis menyala. Begitu juga sebaliknya. Oke, untuk mungkin lebih lengkapnya akan dilakukan demonstrasi oleh saya sendiri untuk menindaklanjuti juga terkait kode program yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini sekilas terkait referensi alat yang kami temukan di internet. Dan ini untuk dokumentasi pembelian alat. Dan ini terdapat dokumentasi dari kami untuk pembuatan website, kemudian ada simulasi, pengerjaan rangkaian, serta flowchart. Oke, mungkin sekian progres yang dapat kami sampaikan selama 3 minggu terakhir. Kurang lebih ya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan terkait alat kami, yang mana di sini sudah terdapat rangkaiannya. Pada rangkaian ini terdapat sensor DHT22, kemudian ada ISP8266, ada sensor LDR, kemudian ada sensor entrop, serta untuk breadboard dan indikator LED untuk bohlam serta stepper motor terpala. Nah, di sini sudah tersambung juga dengan laptop, dimana saya juga sudah mengkompilnya di aplikasi Arduino IDE. Nah, jadi ini kondisinya sudah berjalan, dimana untuk kondisi sekarang itu berada di kondisi normal, yang mana dengan suhu 30, kelembapan 74, LDR 600, yang mana jika semakin besar LDR-nya itu, maka itu terbacanya akan semakin gelap, yang mana batasnya itu ketika di atas 700, mana jika sudah di atas 700 maka akan terhitung gelap. Nah, dan untuk selanjutnya itu terkait dengan terpala. Nah, untuk terpala ini terdapat 3 kondisi, dimana kondisi pertama itu jika hujan maka terpala akan menutup, dimana akan dibaca oleh sensor entrop. Kemudian kondisi kedua itu ketika kelembapan itu sangat tinggi dan suhunya itu rendah. Dan pada kondisi terakhir yakni ketika gelap atau malam hari atau intensitas cahaya itu sangat rendah. Mungkin untuk kondisi pertama kita akan coba untuk intensitas cahaya. Nah, ini untuk sensor LDR-nya mungkin akan dicoba untuk digelapkan. Nah, jadi ini sudah terbaca ya, karena ini untuk sensor LDR yang saya genggam, maka intensitas cahaya yang masuk di sensornya itu sangat rendah, atau kalau di kodenya itu sangat tinggi, ada di angka 1024, yang mana itu termasuk gelap. Nah, ini untuk indikator LED-nya yang mewakili terpal itu hidup, dan juga untuk LED untuk mewakili bohlam juga hidup, yang mana artinya untuk terpal itu tertutup dan untuk bohlam itu menyala sebagai penghangat. Nah, mungkin kita akan buka kembali. Nah, kemudian kita akan coba untuk ke kondisi yang hujan. Nah, di sini saya sudah menuangkan sedikit air di sensor entropnya, dan karena sudah terdeteksi air atau hujan pada sensor entrop, maka lampu LED, stepper motor, dan juga bohlam akan menyala. Nah, di serial monitor juga pada Arduino IDE juga terbilang hujan keterangannya, dan keterangan terpal ditutup. Dan pada Arduino IDE ini sebenarnya terdapat kondisi tambahan atau kondisi gabungan, yang mana jika posisinya hujan dan intensitas cahaya yang masuk rendah atau terbilang malam, maka pada serial monitor akan tertampil bahwa terpal ditutup dan juga hujan plus gelap. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk kondisi ketiga, yakni ketika suhu rendah dan kelembapannya tinggi, itu memang sepertinya agak sulit untuk direalisasikan. Cuman memang di kode ini sudah diatur kalau kelembapannya tinggi dan suhunya itu rendah, maka stepper atau terpal akan tertutup. Kemudian kita masuk ke notifikasi di Telegram bot, yang mana di sini sudah
tampil juga terkait kondisinya, kemudian ada suhunya, kelembapan, cahaya, dan status terpalnya. Nah, pada diagram ini kita tuh nggak cuman bisa dapat notifikasi, tapi juga kita dapat melakukan perintah. Nah, pertama itu kita akan melakukan perintah help untuk mengetahui perintah apa saja yang dapat kita lakukan. Nah, jadi di sini terdapat status, dimana untuk melihat kondisi dan status sistem, kemudian tutup terpal untuk menutup, dan kemudian ada buka untuk membuka, serta mode otomatis. Dimana perbedaan antara tutup buka dan mode otomatis ini, yang mana tutup buka ini itu memaksa sistem untuk menutup terpal atau membuka terpal dalam kondisi apapun itu. Jadi terpal akan menutup atau membuka walaupun kondisinya memenuhi salah satu dari perintah tersebut. Nah, sedangkan mode otomatis ini adalah mode yang dimana terpal terbuka atau tertutup itu tergantung dari sensor dan sistem. Mungkin kita akan coba gimana sih sekarang posisinya itu adalah terbuka dan kita akan coba untuk menutup. Akan kita tutup terpal. Kita tunggu. Nah, ini sudah tertutup, ini sudah menyala semua, dan kondisinya itu akan selalu update meskipun kita sedang menutup terpalnya. Jadi nggak cuman bilang sistem ini cuma nggak bilang kalau terpal itu tertutup, tapi juga tetap mengupdate kondisi terkini. Dan kita masuk ke coba buka terpal, dan ini langsung terbuka terpalnya, dan kita langsung balik lagi ke mode otomatis. Nah, ini sudah masuk ke mode otomatis, yang mana sekarang pada kondisinya itu sedang kondisi terbuka atau kondisi normal. Oke, mungkin sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan.